alhamdulillah yang berterima kasih sekarang adalah mahasiswa dan UKP UKP. Adapun tengku-tengku demo. Ini ada malam ini kejadian pelemparan batu lagi. Itu lucu tuh. Itu sebagian tuh murid-murid saya. Tetapi waktu saya mengajarkan ilmu kesufian ini, memang pada awal saya tidak mengajarkan ilmu ini. Ibrahim itu Abdurrahman Badar murid saya pada saya mengaji. Abu Bakar yang di Babahar itu murid saya di tempat sedang demo. Tapi pada waktu itu saya tidak mengajarkan ilmu kesufian. Bersama dengan para wali-wali Nanggro, ada guru kita, dan juga dengan kepengurusan Tauhid Tasawuf. Mungkin hampir seluruh Aceh kita hadir pada malam ini. Ada yang dari Singkil, ada Benar Meriah, ada dari Takengon, ada dari Aceh Timur, ada yang dari Aceh Utara, Jempa, dan Banda Aceh. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa saya bercerita sedikit. Saya bagaimana dimaklumi bahwa saya adalah pada awal pimpinan pondok pesantren besar di Darussalam. Saya menjadi pimpinan Direktur Darussalam dan tinggal di Darussalam 10 tahun lebih, menetapkan sampai sekarang. Saya juga mengajar berbagai kitab di pesantren, baik dalam ilmu fikih, daripada Madan Dakib sampai Mahali, dan juga dalam ilmu ketasawufan Minhajul Abidin sedikit Yahya Ulumuddin, dan juga dalam ilmu Tauhid Kalam mulai Madan Sanusi sampai kepada Dusuki, dan juga ilmu-ilmu alat lainnya seperti Nahu Saraf, Bade, Antek, ya. Pada waktu saya menjadi pimpinan Darussalam mengajar kitab-kitab pesantren, saya berhubungan baik dengan ulama-ulama pesantren di Aceh. Pada masa itu kalau di Lamno Tengku Ibrahim Jamud, dan juga kalau di Aceh Utara seperti Tumin, saya saling tukar-menukar murid. Lalu juga dengan pesantren-pesantren lain. Lalu semasa saya menjadi pimpinan pesantren begitu lama, karena saya sejak kecil mengaji dan juga menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di pesantren sejak kecil. Lalu di dalam hati saya banyak timbul ragu-ragu ataupun takut masa depan. Makna ragu-ragu, takut masa depan mengenai dengan rezeki, dan juga saya bersifat minder. Artinya kalau terlihat orang-orang besar punya pangkat, punya harta, saya agak-agak kebingungan untuk menghadapinya. Jadi tidak timbul keberanian. Jadi
Sehingga pada waktu itu saya alim, tapi saya tidak bisa untuk menyampaikan ilmu saya dan untuk saya gauli masyarakat ini untuk bisa saya tarik pada jalan yang benar. Maka saya hanya pada waktu itu saya bolak balik kampung saya di Pauh ke Belamporo. Jadi kalau ke Belampidi ini sekali-sekali saya datang. Paling-paling orang mengundang saya pergi tawajuh. Untuk tawajuh. Kalau di sini tawajuh di Kota Tinggi dan juga di tempat-tempat lainnya mengadakan tawajuh. Hanya gaul dengan orang tua-tua. Tapi setelah saya mendalami ilmu ketasawufan, maknanya bagaimana supaya kita bisa berakhlak baik, supaya amal kita ikhlas, supaya hudur hati kita di dalam salat dengan berkat zikir. Karena saya juga sebagai mursyid dalam tarekat Naqsyabandi mengadakan suluk beberapa tahun, ya 10 tahun di Darussalam dan juga tempat lain, maka saya dalami. Jadi maka pada waktu itu terlihat perubahan pada diri saya, sehingga apa kegelisahan mengenai kehidupan, mengenai rezeki ini hilang. Lalu juga saya sudah berani untuk mendekati masyarakat. Kemudian juga saya dalami mengenai ilmu kesufian. Jadi tasawuf beda dengan sufi. Kalau tasawuf bagaimana supaya hati kita ini bisa bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek. Jangan ada pada hati kita kedengkian. Jangan ada pada kita di hati kita buruk sangka. Jangan ada kita keinginan kita untuk menaburkan fitnah sehingga terjadi antara satu dengan lain, yaitu putus silaturahmi. Jadi kita bersifat dengan tawadhu, dengan khamul, kita bersifat dengan benar, perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita dan niat kita. Jadi kalau sufi itu lebih tinggi daripada tasawuf. Kalau sufi kita bersih daripada berpisah dengan Allah. Berarti kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kita berkumpul dengan Allah dengan pengertian tidak terlihat lagi wujud diri kita. Tidak terlihat lagi perbuatan kita, sifat kita, dan wujud zat kita. Hanya kita terlihat memandang perbuatan Allah, sifat Allah, dan wujud Allah, agar kita dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid irfani. Makanya Allah itu qayyumiyah pada diri kita dan pada alam semesta. Maka dengan demikian akan hilanglah syirik-syirik kafir, kenifakan di dalam batin kita, sehingga kita melihat makhluk hamba-hamba Allah dan sayang kita dapat berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimana juga Allah itu sayang memberi makan orang-orang kafir, orang-orang maksiat, dan orang-orang yang artinya yang durhaka pada Allah. Itu berakhlak dengan akhlak Allah hingga terlihat keberadaan Allah senantiasa dalam batin kita. Itu dikatakan sufi. Jadi dengan saya melatih atau membiasakan pertama tasawuf untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat nafsu yang jelek,
dan untuk tidak terlihat wujud diri, hanya wujud Allah. Makanya saya dapat dikenal, bukan hanya saya bolak-balik antara Belamporo ke Pau, tapi juga saya bolak-balik ke Jakarta dan juga ke Singapura, Malaysia, dan saya bisa mengadakan seminar baik tingkat ASEAN dan tingkat internasional. Ini bukan saya menyombongkan, tetapi menyampaikan kenyataan. Kalau saya ke Malaysia, begitu di mana saya ada, itu dari negara-negara bagian berkunjung pada saya, menemui saya. Kalau saya di Penang, umpamanya itu dari Selangor datang, dari Melaka datang, dari Terengganu datang, dari Kelantan datang, cuma sekedar bertemu. Sudah bertemu, dia minta permisi pulang. Mengapa dia datang? Saya tanya, mengapa Anda begitu payah-payah bertemu dengan saya? Saya terlihat, saya Allah, saya Rasul ada pada Anda. Tapi beda saya di Aceh, beda di lebih-lebih di Abia, lebih-lebih. Bayang, ini saya sudah banyak berbuat. Ini saya melakukan, membuat posko ini. Itu bukan saya bermusyawarah mufakat, baik dengan penjabat, baik dengan orang kaya. Karena saya mengamalkan ajaran tasawuf dan sufi, maka saya bisa beli tanah bermiliar, bisa membuat gedung seperti itu. Ini seharusnya orang Abdia berterima kasih kepada saya. Berterima kasih. Alhamdulillah, yang berterima kasih sekarang adalah mahasiswa dan UKP. Adapun tengku-tengku demo. Ini ada malam ini kejadian pelemparan batu lagi. Itu lucu tuh. Itu sebagian itu murid-murid saya. Tetapi waktu saya mengajarkan ilmu kesufian ini, memang pada awal saya tidak mengajarkan ilmu ini. Ibrahim itu Abdurrahman Badar murid saya pada saya mengaji. Abu Bakar yang di Babahar itu murid saya di tempat sedang demo. Tapi pada waktu itu saya tidak mengajarkan ilmu kesufian. Jadi menganggap bahwa saya ini telah salah jalan saya. Begitu juga Camar Pali, itu teman saya dulu untuk mengajar di Darussalam. Tapi kok anaknya pula mau demo, ini kan lucu.